Dan kadang-kadang tuh kita harus belajar dari orang lain kan, supaya tidak terjadi sih. Benar. Dan aku nganggap Sarwenda ini adalah satu sosok yang sukses lah. Maksudnya lu kan cerai kan, tapi bahagia, tenang, dan juga mengasuh anak-anak dengan baik. Amin. Iya, hebat sih. Jadi hari ini kita mau belajar dari Bunda Sarwenda ya. Oh my God. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kita tuh harus belajar dengan semua Bener. orang. Tapi sebelum Supaya kegagalan ini tidak terjadi kepada ya salah satunya itu kan. Iya. Orang yang cerdas itu bukan cuma belajar dari orang yang sukses. Benar. Tapi belajar dari orang yang kurang sukses atau yang gagal. Betul. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita bisa belajar dari kegagalan orang lain dan kita tidak melalui proses kegagalan itu lebih baik. Iya, betul. Dan setiap orang yang gagal biasanya akan jadi lebih sukses. Iya. Amin ya Tuhan. Tapi sebelum kita mulai aku pengen tanya dulu deh. Bunda Sarwenda agamanya apa sih sebenarnya? Agama aku Kristen. Anak-anak? Kristen. Onyo Katolik. Oh, Onyo Katolik. Orang tua aku Buddha. Wow. Orang tua aku Buddha. Adik aku ada satu yang cowok yang Katolik. Kamu dari kapan berarti Kristen? Dari nikah. Oh oke. Sebelumnya Tadinya? Buddha? Udah. Enggak juga. Maksudnya tapi belum dibaptis gitu. Oh oke. Tapi kecilnya Buddha? Dulu ikut orang tua Buddha gitu. Tapi sekolah pernah sekolah Katolik. Jadi kan masih harus kayak mengikuti, dan orang tua tuh open minded gitu, kayak terserah kalau keyakinan kalian percaya dengan keyakinan kalian sendiri aja gitu. Jadi mereka bebas gitu. Sarwenda sendiri juga open minded nih ya soal religion kan, karena Onyonya juga Katolik ya. Iya, karena dari awal kan dia emang udah Katolik gitu. Bagaimanapun kan Onyo juga punya orang tuanya kan. Jadi ya tidak mengganggu sama sekali harus bagaimana, enggak sih. Biasanya kalau orang tua kan pengen anaknya sama. Aku pengen anaknya nyaman. Tapi kamu pernah lihat nggak di kolom komentar orang itu kan banyak yang bertanya, mungkin klarifikasi di sini mungkin ya, karena katanya itu apakah benar isu perceraian Sarwenda itu karena sudah mulai ada perbedaan agama dan Sarwenda tidak mau login katanya. Enggak sih, kalau perceraian itu terjadi karena emang ada permasalahan kita berdua, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan keyakinan. Nggak ada hubungan sama sekali ya, jadi itu hoax aja ya. Tidak ada hubungan Iya, sama betul, keyakinan, hoax. emang karena kehidupan rumah tangga aja. Oke. Tapi sekarang kelihatan lebih bahagia, lebih tenang kayaknya hidupnya. Amin. Iya, maksudnya gini loh, kita kan melalui banyak perjalanan gitu. Iya. Pasti maunya ke depannya jadi lebih baik gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan ya kalau sendiri semuanya bisa diputuskan sendiri. Nggak tahu kalau sebagai istri apa-apa harus nurut suami nggak? Gak juga sih aku, iya gak juga. Itu salah dong. Iya. Kamu nurut ya? Kalau aku semuanya nanya gitu. Kalau dulu ya aku tetap Iya. nanya, Iya. tapi kadang-kadang apa ya, nggak ada juga ya keputusan besar yang aku ambil sendiri gitu loh. Iya, Memang kebanyakan ya memang berdua sih rata-rata Betul. keputusannya. Ya jadi aku kan kalau dulu berumah tangga, menurut aku ngelihat cerminan papi mami aku gitu. Mereka kan sampai sekarang sangat couple harmonis dan romantis ya. Jadi apa-apa ya mereka tanya gitu loh. Kayak mami nanya ke papi dulu lah gitu. Jadi ya menurut aku ya sebagai seorang istri gitu, ya aku nanya ke suami gitu. Kalau sekarang kan perbedaannya aku harus mengambil keputusan diri aku sendiri gitu. Oh ya, betul. Kalau keputusannya besar, biasanya nanya tetap. Kalau keputusannya kecil-kecil kayak gitu nggak terlalu nanya sih biasanya. Tapi dari semua ketenangan dan kebahagiaan yang kamu dapetin sekarang, momen yang paling berat bagi kamu itu yang mana? Menjelaskan kepada anak-anak. Karena kan anak-anak sama aku. Otomatis segala sesuatu, ada apapun yang mereka tanya kepada aku gitu. Momen menjelaskan dengan benar-benar netral sekali, karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menjelekkan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada
dimanapun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah Papanya kan anak-anaknya. Papanya. Oke. jadi menjelaskan senetral mungkin karena kan ada banyak berita yang kadang digoreng sana, digoreng sini gitu. Dan Cici Talia kan udah bisa baca headline. Walaupun dia tuh nggak pernah aku kasih yang namanya kayak ngelihat YouTube dewasa atau apapun, kadang tetap aja yang namanya kayak gitu kan tetap ngelihat lah. Dia Dan lebih bagus penjelasannya langsung dari orang tua ya. Betul. Dan dia ngeliat dari sini, dia ngeliat dari sana. Kalau Onyo itu lebih complicated lagi karena dia benar-benar bisa baca semuanya ya kan, menggiring opini lah, terus udah kayak gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat susah lah ya kadang. Jadi aku juga menanyakan kepada yang ahli juga, maksudnya istilahnya aku juga konsultasi sama psikolog ya kan? Karena mau segala sesuatunya baik. Berarti Wenda dulu waktu ini jelasinnya ke anak-anak berarti kayak didampingin oleh psikolog kayak gitu ya? Betul, aku dampingin juga. Oh. Karena Gitu jadi ya. kayak dari aku juga ngejelasin, tapi aku sebelum itu aku nanya juga, aku konsultasi juga. Saya konsultasi juga ke psikolog karena aku nggak mau sama sekali sedikit pun mengganggu mental anak-anakku. Jadi kalau misalnya kalian tanya juga, tahu banget aku sangat hati-hati banget sama omongan. Karena kan satu omongan aja itu anak-anak zaman sekarang tuh menurut aku fragile gitu. Iya. Karena kan media sosial tuh udah benar-benar wow banget, gak bisa kita kontrol ya. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana meyakinkan anak-anak apa yang aku omongin ini adalah yang benar. Jangan mendengarkan orang-orang yang berkomentar sana sini yang bikin mereka jadi pusing gitu loh. Dan mereka kan juga ada di kondisi itu. Jadi mereka sebenarnya melihat Cukup tahu ya. yes, kondisi yang di dalam tuh sebenarnya bagaimana. Spill dong. Kan nggak semua orang bisa bayar psikiater atau psikolog ya. Lu ya secara garis besar deh kan. Yang diajarin tuh kayak gimana caranya nyampaikan semoga dengan nanti aku anak-anak. kalau udah lulus jadi ini ya. Karena kuliah aku lagi ya? Kuliah psikolog ya? Iya, kuliah psikolog. Ya, ntar ini mau buka praktek gitu ya Jadi kan. janda glowing satu ini. Nanti boleh konsultasi ke langsung ke Masih jauh dong, masih Setelah S1. mandiri dia bekerja sendiri. Aku melihat dengan mata sekolah kepala aku lagi sendiri. ya. Dia live sendiri, kerja rajin banget, sekolah lagi, jagain anak-anak luar biasa. Kalau nggak ada siapa yang jagain? Coba-coba gimana cara menjelaskan ke anak-anak supaya bagus? Yang menjelaskannya kalau misal pada saat aku buntu gitu ya pertanyaannya, wah ini udah skakmat banget nih, kayak hah kok dia tahu dari mana gitu kan. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan tiap malam yang ajaib banget buat aku gitu. Tapi aku bilang kalau misalnya kadang nggak boleh kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus kalau misalnya emang aku nggak bisa jawab, Bunda masih nggak tahu, nanti Bunda coba cari tahu dulu ya. Maksudnya karena aku nggak mau menjawab kalau aku nggak yakin gitu loh. Kayak aku bisa menghandle pertanyaan ini, karena habis jawab pertanyaan ini takutnya ada next pertanyaan yang kayaknya lebih complicated lagi. Wah, aku mau stop di situ. Udah tidur ya nak. Iya. Iya kan, jadi Berarti nggak semua pertanyaan harus dijawab betul, ya. Iya betul kan. Iya, nanti dulu jawabnya. Iya, karena harus hati-hati kan. Iya, Kalau betul. menjawab itu mereka ingat. Daripada kita berbohong ya. Betul, dan Daripada Yang kita penting jangan berbohong ya. Iya, aku benar. selalu ngajarin benar-benar anak-anak Iya. kalau apapun nggak boleh bohong gitu. Iya, betul. Sesimpel aku kayak misalnya aku ada kerjaan pun aku nggak ada mau bohong sama dia kayak yaudah lu bilang aja lu pergi sini, nggak mau. Karena aku juga istilahnya aku harus mencontohkan kepada anak-anak kan, kayak sesimpel kita bilang anak-anak gak boleh pegang handphone tapi kita pegang handphone. Nah gitu. Nah biasanya aku kalau lagi ada waktu sama anak-anak aku taruh handphone, ya mereka juga harus taruh handphone. Iya, iya. Oke. Iya sih, tapi kalau memang kayak berbohong Karena kan kayak misalnya, mereka lihat. iya. Nanti suatu saat ketika dia tahu kebenaran, dia lebih kaget lagi kan? Benar. Iya, bener kan? Oke. Sama enak kayak gini. Sorry ya, mohon maaf ya. Kan ini kan kita bisa ngomong suatu pernikahan yang gagal lah. Kita ngomong ya, suatu pernikahan yang gagal. Dan kamu kan sudah menjalani sekarang ini single parent. Nah, kalau dari apa yang kamu rasakan sekarang, menurut kamu itu lebih, kalau bisa kamu ulang nih ya, kamu lebih baik bercerai lebih cepat atau batal bercerai sebenarnya? No comment boleh gak sih? Ntar gue nanya sama orang dulu. No comment boleh gak sih? Ya kan? Wah,
tangga gitu. Sebenarnya kamu no comment itu sudah menjawab sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Karena aku kenal kamu kali ya. Tapi kalau di depan kamera mungkin nggak tahu kali ya. Karena kita Udah tahu jawabannya ya. Wah, pertanyaannya susah Oke, nih. pertanyaannya dimundurin lagi. Pertanyaan dimundurin lagi. Kalau kayak gitu dimundurin lagi nih ya. Aduh, mundurin apa lagi? Karena kan kayak gini, nggak semua orang kan pernah mengalami kegagalan. Ya kan, nggak semua siapa sih yang mau gagal? Nggak, sebenarnya nggak semua orang berani mengambil keputusan gitu. Iya. Atau ya kadang begitu. Entah itu keputusan apapun, tapi kan satu keputusan itu pasti berat ya. Untuk mengubah satu kehidupan itu pasti berat. Iya, Apalagi biasanya kebiasaan yang begini tiba-tiba berubah 180 derajat gitu istilahnya, itu pasti susah. Oke, aku akan analogikan supaya gampang ya kali ya. Kalau aku menurutku Susah nih, menikah itu kalau sama seperti enggak, menikah itu sama seperti bikin perusahaan berdua. Oke. Bikin perusahaan berdua atau bikin bisnis berdua. Ya kan sudah deal bikin bisnis berdua. Pada kenyataannya kan bisa berhasil, bisa gagal. Berhasil ini bisa positif, bisa negatif. Jadi berhasil itu bisa untung, terus makin dekat, makin mesra, makin baik, atau berhasil bikin makin serakah dan sehingga akhirnya terjadi perpecahan. Betul. Atau gagal juga bisa rugi dan akhirnya makin mempererat kita ataupun makin memecah kita juga bisa kayak gitu punya. Dan ketika perusahaan tersebut gagal nih, pecah nih perusahaannya nih, bangkrut atau apapun permasalahannya, sebagai pebisnis pasti ditanya dong. Kalau misalnya bisa lebih cepat atau enggak nih bubarin perusahaannya nih, oke? Kan pertanyaan tadi itu sebenarnya kan. Atau kita mundurin lagi nih, nyesel nggak buat perusahaan ini? Ya kan? Itu kan menjadi suatu hal wajar ketika ada suatu kegagalan, maka kita merefleksikan diri kan, bahwa wah kalau tahu kayak gini mungkin ya aku nggak akan bikin perusahaan ini ya bareng dia. Kalau udah tahu begitu berarti nggak bakal ada manusia yang gagal. Ya nggak sih dok? Benar nggak dok? Iya kan? Makanya kita harus belajar saja dari apa yang sudah gagal gitu ya kan. Kalau misalnya kita kayak udah tahu begitu, kita nggak bakal begini-begini, itu namanya penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan itu namanya tidak ada pembelajaran. Dan ya yang namanya sesuatu ya kan kita nggak ada salah, kita coba dulu kan. Gitu. Orang yang mau berhasil kan harus coba dulu bikin perusahaan. Berarti nggak perlu ada penyesalan ya, semuanya itu. Ya semuanya udah jalannya lah istilahnya. Ikutin prosesnya aja ya. Betul. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan anggapan dari seorang Ibu Sarwenda yang menolak untuk berpindah agama dari kekristenan kepada agama mungkin yang ditawarkan kepadanya. Sebab dia merasa dan memiliki pengertian bahwa agama itu adalah pribadi kita. Yang penting jangan kita masuk dalam satu agama karena paksaan. Kira-kira seperti itu tanggapan dari seorang Ibu Sarwenda. Dan sangat layak kita contoh sosok dari Ibu Sarwenda. Bagaimana beliau tetap kuat dan ceria dalam mengurus anak-anaknya. Walaupun saat ini beliau sudah diceraikan oleh suaminya. Dan ini boleh menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa agama itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai agama kita ya kita tukar ya karena paksaan dan karena sesuatu. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua ya hal yang baik yang kita dapatkan. Bagaimana Ibu Sarwenda ini tetap kuat. Ya biarlah kita juga sebagai orang-orang Kristen yang mengikut Kristus ya tentunya pasti ada tantangan, pasti ada persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tapi biarlah kita tetap kuat dan jangan pernah putus asa ya, dan bahkan apapun tantangan itu biarlah kita tetap bersandar dan bersukacita dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena demikianlah sepatutnya kita sebagai orang-orang Kristen. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa kita tidak pernah sendiri. Alkitab katakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi kita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi penyertaannya tetap ada dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, kalau ada penyertaan Tuhan, pasti hidup kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Salah satunya, kita bisa melihat di dalam Alkitab, kisah bagaimana Yusuf
yang dibuang, Yusuf yang dijual, Yusuf yang dipenjara, difitnah, dilupakan. Tetapi Yusuf justru diangkat menjadi pemimpin, Perdana Menteri yang menyelamatkan dunia pada waktu itu dari kelaparan. Dan itu adalah penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam pekerjaan. Saya yakin juga kita semua, sepanjang Tuhan menyertai kita, dan kita percaya penyertaannya, walau ada tantangan, persoalan, pasti hidup kita akan berhasil, dan hidup kita akan selalu beruntung. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita, dan video ini juga boleh memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Tuhan memberkati, salam, sampai jumpa di video selanjutnya.